Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhira waladini kulih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Anak-anak yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, yang insya Allah pada kesempatan ini Ustaz akan menyampaikan tentang daftar pustaka. Salawat dan salam dengan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang berbahagia, karena waktunya cuma sebentar, langsung saja kita lanjutkan. Kita akan bicara tentang daftar pustaka. Daftar pustaka, kita ketahui bahwa daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan atau melaksanakan penelitian. Maksudnya begini, jika kita ingin menulis karya ilmiah, bisa berupa artikel atau makalah atau untuk bahan presentasi, kita harus membuat daftar pustaka, atau mudahnya kalian harus mencantumkan sumber rujukan penelitian kalian. Ambil dari mana data itu yang namanya daftar pustaka. Jika membuat tulisan ilmiah tapi sumber rujukannya atau daftar pustakanya salah atau bahkan tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya atau istilahnya hoax. Anak yang berbahagia, daftar pustaka memiliki kata lain. Kata lain itu kalau dalam bahasa Indonesia sinonim. Kata lain dari daftar pustaka, misalnya ada sumber pustaka, ada rujukan, ada referensi, atau bahkan ada istilah yang mungkin agak jarang kita jumpai, jarang kita dengar, yaitu pranala. Istilah-istilah ini merupakan istilah-istilah lain dari daftar pustaka. Kita lanjutkan. Kemudian apa sebenarnya manfaat dari daftar pustaka itu? Maka di sini ada beberapa manfaat tentang dicantumkan daftar pustaka atau manfaat dari penulisan daftar pustaka dalam buku-buku kita, dalam karya ilmiah misalnya. Yang pertama, manfaat penulisan daftar pustaka yaitu memenuhi etika penulisan. Jadi memang ada etika, ada tata cara bahwa menulis artikel, menulis buku itu harus ada daftar pustakanya. Yang kedua, bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian. Jadi daftar pustaka itu bentuk sebagai ucapan terima kasih kepada penyumbang data. Yang ketiga, sebagai pendukung ide seorang penulis saja. Yang kedua, bentuk ucapan terima kasih kepada penulis. Yang ketiga, sebagai pendukung ide seorang penulis. Petunjuk untuk melacak kebenaran. Yang keempat, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Yang kelima, referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Kemudian kita lanjutkan. Setelah tahu tentang pengertian, tentang manfaat dari daftar pustaka, coba kita lihat. Sebelum kita lanjutkan, ada rumus cepat dalam penulisan daftar pustaka. Ini rumus untuk mengingat-ingat kita saja. Natajukopen, ini singkatan misalnya. Na itu nama penulis, ta itu tahun terbit, ju itu judul buku, ko itu kota penerbit, dan pen itu nama penerbit. Jadi cara untuk mengingat-ingat kita saja. Dalam
rumus di sini insya Allah akan mempermudah kita ingat-ingat tentang daftar pustaka. Dalam daftar pustaka itu mesti akan termuat di sini nama penulis, kemudian tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Kita lihat berikutnya. Sekarang tentang nama penulis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama nama penulis. Dalam menulis nama penulis buku, maka nama penulis buku tersebut dibalik. Contoh, Hadi Setiadi ditulis menjadi Setiadi, Hadi. Kalau penulis punya lebih dari satu, bagaimana? Ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Jika penulisnya lebih dari 2 orang, itu namanya ditulis dibalik, tapi penulis kedua dan ketiga namanya tidak perlu dibalik. Jika penulis lebih dari 3, maka nama penulis pertama tetap dibalik, kemudian ditambahkan singkatan dan kawan-kawan. Kita lihat contoh berikutnya. Hadi Setiadi dan Iwan Sasmito ditulis menjadi Setiadi, Hadi dan Iwan Sasmito. Hadi Setiadi, Iwan Sasmito, Fahri Abdullah, Seno Aji, Rabia Indro ditulis menjadi Setiadi Hadi dan kawan-kawan, atau Setiadi Hadi, dan seterusnya. Kalau ada beberapa buku tapi ditulis oleh seorang pengarang, nama pengarang cukup ditulis sekali pada buku yang disebut pertama. Selanjutnya cukup dibuat garis sepanjang 10 ketukan dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya Setiadi, Hadi, kemudian di bawahnya ada garis sekitar 10 ketukan dan diakhiri dengan titik. Nah, tanda garis tersebut menyatakan bahwa penulisnya sama, yakni Hadi Setiadi. Anak-anak yang berbahagia, saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Nanti bisa lihat contoh-contoh yang lain, insya Allah akan memberi tambahan ilmu tentang penulisan daftar pustaka yang nanti insya Allah akan kita kaji lebih dalam tentang daftar pustaka ini sehingga kita tambah wawasan kita. Terima kasih. Ketemu di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.